Tapi pernahkah kita bertanya apakah speech delay itu bukan cuma sekedar soal anak, tapi soal kota, soal pembangunan, atau cara kita beraktivitas akibat pembangunan itu sendiri. Dengan bersahabat dengan alam, bermain dengan yang ada di sekitar rumah, entah itu bermain tanah. Tapi zaman sekarang bermain tanah itu kotor. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah pembangunan itu justru nanti mengesampingkan bagaimana orang tua dan anak berdialog, atau justru semakin meningkatkan kualitas, harmonis, dan juga hubungan dari orang tua dan anak. Ketika kita mendengar istilah speech delay, respon pertama kita pasti, oke, anaknya telat berbicara. Lalu kita mencari faktor penyebabnya. Bisa jadi adalah karena gadget, pola asuh orang tua yang salah, atau karena faktor medis. Tapi pernahkah kita bertanya apakah speech delay itu bukan cuma sekedar soal anak, tapi soal kota, soal pembangunan, atau cara kita beraktivitas akibat pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan modern, kita terbiasa mengukur hal-hal yang besar saja. Jalan tol di mana-mana, akses internet yang cepat, atau produktivitas kerja. Tapi jarang sekali kita bertanya, apa dampaknya bagi percakapan di rumah? Bahasa anak tidak tumbuh dari layar, bukan dari video edukasi, tapi dari percakapan kecil yang diulang setiap hari. Ketika waktu orang dewasa habis untuk bekerja dan perhatian digantikan oleh layar, yang hilang bukan hanya interaksi, tapi fondasi bahasa anak. Untuk memahami persoalan ini lebih dekat, saya berkesempatan menginterview dengan salah satu pengasuh anak speech delay, Miss Titi, yang ada di Kota Malang. Ya, selamat siang Papa. Saya di sini dengan Miss Titi. Saya bekerja di Dikles. Saya memegang di kelas CKUB. Sebagai pengendala anak-anak yang memang harus ditolong, memiliki keunikan. Jadi di sini saya juga membantu anak-anak. Sudah berapa lama Miss di sini? Kalau di sini saya masih baru ya. Saya masih berproses 1 tahun. Tapi ya sudah kesana kemari sih, Papa. Sudah punya pengalaman banyak. Ya. Nah, Miss, kalau di kelas tadi kan ada beberapa anak yang mungkin butuh perhatian khusus. Nah, itu kira-kira anak yang seperti apa aja di kelas? Kebetulan ini yang memang saya tangani saat ini beberapa anak yang speech delay, terus kemudian ADD, tapi diagnosanya kan ada kelanjutannya begitu ya. Kalau yang saya spesial itu memang di speech delay-nya. Kurang lebih satu anak ini sudah hampir 1 tahun bersama saya, hampir 1 tahun. Jadi ketemu saya saat di usia 2 mau 3 tahun. Miss, tadi kan punya pengalaman kurang lebih 1 tahun. Itu menurut pengamatan Miss-nya sendiri, anak yang speech delay itu kenapa kira-kira? Yang saya amati saat selama saya berkecimpung itu karena kurangnya komunikasi ya sebenarnya, komunikasi yang interaktif. Jadi ketika orang tua sibuk, nggak tahu sibuk yang bagaimana atau bagaimana cara menanganinya. Mungkin saat 1 tahun, nah anak itu kan sudah berinteraksi dengan kontak mata ya, dipanggil itu connect apa tidak ya, mama, ini mama, hanya di kalimat yang sederhana, ayo sini, ayo, apakah di situ ada interaksinya? Hanya kalau saya mengamati dasar itu saja, tapi ternyata ya keterbatasan orang tua tidak paham. Oke, akhirnya ya mau tidak mau saya harus bertindak. Jadi mungkin di usia yang seperti ini ya tidak ada kata terlambat ya Mama. Selagi kita bisa mengkondisikan ya
alangkah baiknya. Jadi saya mohon kerjasama orang tua sama pihak kesehatan juga harus ada. Miss, ngaruh nggak sih Miss kalau misalnya anak dari kecil itu udah dibiasakan pakai HP atau teknologi untuk buat dia anteng gitu? Kalau Apakah saya harus menyarankan atau enggak gitu? Kalau berdasarkan pengalaman Miss? Kalau saya enggak juga ya. Oke. Lebih baik kita dengan bersahabat dengan alam, bermain dengan yang ada di sekitar rumah, entah itu bermain tanah. Tapi zaman sekarang bermain tanah itu kotor. Bagi kita, anak-anak kita itu justru motoriknya terbentuk di situ. Nggak apa-apa, main tanah, main ya bunga mau diremas-remas. Dari situlah nanti tumbuh ya pengamatan dia, koordinasi mata, alat inderanya dia itu akan terbentuk dengan sendiri. Nah, berdasarkan pengalamannya Miss sendiri, kira-kira untuk mencegah anak jangan sampai terjadi speech delay itu apa? Apa yang perlu dibiasakan orang tua, terutama orang tua yang sibuk gitu? Bagaimanapun sesibuk apapun di kacamata kami sebagai pendidik, 10 menit, 5 menit, 1 menit itu berharga bagi anak, terutama mereka yang sudah bisa berkomunikasi ya. Terutama anak-anak yang sudah 1 tahun itu kan sudah dengan body language-nya, dia dengan bahasa tubuh kita itu kan menyampaikan. Dan boleh kasih kita tips gitu Miss, apa yang harus kita lakukan kalau anak kita udah didiagnosis speech delay? Selain dari kesehatannya, kita sebagai orang tua atau orang yang terdekat di sekitar dia itu apa yang kita lakukan kira-kira untuk penutup? Saya itu tadi kembali lagi interaktif dan komunikatif. Sesibuk apapun kita kembalikan dengan bercengkrama, mengajak bermain bersama, komunikasi melalui bermain itu mengajak anak lebih intens dengan kita. Jadi ikatan batinnya bersama orang tua itu akan menumbuhkan bagaimana dia akan merasa kenyamanan, perlindungan ketika mereka bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di titik ini kita perlu jujur. Speech delay bukan hanya akibat orang tua lalai. Itu terlalu mudah dan terlalu tidak adil. Ini adalah hasil dari sistem sosial yang membuat orang tua bekerja lebih lama, yang memindahkan pengasuhan ke institusi atau layar, dan menganggap waktu bersama anak sebagai urusan privat, bukan isu pembangunan. Kota yang sibuk, ritme hidup yang cepat, dan teknologi yang tidak teratur, semuanya berkontribusi menciptakan lingkungan yang miskin percakapan. Ironisnya, banyak keluarga yang secara ekonomi maju, tetapi secara relasional justru miskin. Rumah ada, internet cepat, mainan edukatif sangat lengkap, tapi dialog nyaris tidak ada. Dalam konteks ini, speech delay bukan kegagalan anak. Ini adalah alarm sosial. Jika pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, maka pertanyaan sederhananya adalah, apakah pembangunan tersebut sudah menyiapkan ruang untuk bicara? Tentu bukan bicara di media sosial, tetapi berbicara di ruang-ruang nyata antara seorang ayah, seorang ibu dengan anaknya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah pembangunan itu justru nanti mengesampingkan bagaimana orang tua dan anak berdialog, atau justru semakin meningkatkan kualitas harmonis dan juga hubungan dari orang tua dan anak di rumah dan dimanapun mereka berada. Speech delay bukanlah persoalan anak semata, tapi persoalan pembangunan yang memang harus menyasar hal-hal yang paling fundamental dalam kehidupan seorang manusia.